Di sini contohnya misalnya kita menggunakan aspek berbicara dan mendengarkan. Misalnya saja kompetensi dasarnya menceritakan pengalaman. Dari sini indikator dari menceritakan pengalaman, misalnya menceritakan pengalaman tertentu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, menggunakan pilihan kata yang tepat, dan disampaikan dengan kalimat yang runtut. Nah, dari sini menceritakan pengalaman tertentu itu termasuk aspek berbicara. Terus yang kedua, menanggapi cerita pengalaman teman dengan bertanya atau mengemukakan pendapat. Di nomor 2 ini, aspek yang kita peroleh adalah aspek mendengarkan. Dari menanggapi cerita pengalaman itu, kita tidak mungkin tahu kalau teman itu menceritakan pengalamannya dulu baru kita menanggapi. Next. Oke, yang selanjutnya adalah perpaduan aspek keterampilan berbahasa dan aspek keterampilan sastra di kelas tinggi. Ada perpaduan antara aspek keterampilan berbahasa dengan aspek sastra. Next. Contohnya saja seperti kompetensi dasarnya membaca novel anak. Nah, di sini indikatornya adalah misalnya yang pertama adalah menjelaskan amanat yang terkandung dalam novel anak-anak. Di sini kata amanat, menjelaskan amanat itu termasuk pada aspek sastra. Pada indikator di atas, jika diungkapkan dengan cara tertulis akan muncul aspek menulis. Tapi kalau dilisankan akan muncul aspek berbicara. Oke, terima kasih. Dilanjutkan sama Mbak Lima. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini saya melanjutkan dari kegiatan belajar 2, yaitu tentang kajian buku teks. Bentar. Dalam membuat buku teks itu ada syarat-syaratnya. Tapi sebelum membahas tentang syarat-syarat, fungsi buku teks itu sendiri adalah memperlancar proses belajar mengajar. Tapi hal ini tidak berarti bahwa guru harus menggantungkan diri sepenuhnya pada keberadaan buku teks. Jadi, guru itu bisa membuat buku sendiri, jadi tidak tergantung dari buku teks. Menurut W. F. Michael dalam Hanafi 1981, penyusunan buku teks didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, seleksi. Dalam seleksi ini diperlukan pertimbangan adalah hal seperti berikut ini. Yang pertama, tujuan mengajar bahasa, level bahasa yang diajarkan, dan jumlah waktu belajar. Yang B, tipe bahasa yang akan diajarkan yang meliputi dialek, register, style, dan media. Yang C, jumlah materi yang akan disajikan. D, pilihlah butir-butir yang akan diajarkan yang mencakup fonetik atau bahasa, kosakata, dan makna kata. Yang E, kriteria yang dipakai melandasi pilihan. Yang kedua, syaratnya yaitu gradasi bahasa pelajaran. Gradasi bahasa pelajaran mempersoalkan tatanan yang dipandang paling baik untuk disajikan bahan pelajaran yang telah dipilih atau diseleksi. Gradasi ini tampak seperti berikut. A. Pelompokan yang mencakup pelompokan yang berdasarkan sistem, yaitu pelompokan fonetik, gramatika, leksika. Dan yang kedua, pelompokan bunyi-bunyi bahasa menjadi menjadi kata, kata menjadi frasa, frasa menjadi kalimat, kalimat menjadi konteks. Yang B, pengurutan atau sekuensi yang juga mencakup sekuensi berdasarkan sistem di satu pihak dan berdasarkan struktur di pihak lain. Syarat yang ketiga yaitu presentasi bahan. Presentasi bahan mempersoalkan
bahan kepada siswa. Presentasi bahan pelajaran tentang jumlah maupun satuan-satuannya. B. Pendemonstrasian bahan pelajaran yang mungkin secara lisan ataukah secara tertulis. Yang C. Prosedur yang ditempuh dalam menyajikan isi pelajaran yang terdiri dari ragam-ragam prosedur, yaitu eksplanasi, translasi, otentik, atau peragaan. Yaitu repetisi bahan pelajaran. Repetisi ini menyangkut perilaku guru dalam mengajar dan siswa dalam belajar, yaitu perilaku yang berhubungan dengan pembinaan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, atau mengarang. Sedangkan menurut Tarikan 1986, dalam menyusun buku teks tersebut digunakan dua patokan. Patokan yang pertama itu bersifat umum yang berlaku bagi setiap buku teks. Patokan kedua bersifat khusus yang berlaku bagi buku teks tertentu saja, misalnya buku teks matematika, biologi, dan bahasa Indonesia. Yang B, buku teks mata pelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi. Nah, ini pada waktu modul ini belum ditulis, teks resmi yang dikeluarkan Dignas belum beredar, maka dalam telaah buku teks mata pelajaran bahasa Indonesia SD kelas tinggi diambil buku teks wajib yang dikeluarkan oleh Dignas, yaitu Lancar Bahasa Indonesia 2 untuk sekolah dasar kelas 4 yang disusun oleh Dendi Sugono. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Ana. Bu Ana. Silakan moderatornya. Ana. Moderatornya kemana ini? Maaf, oke, barusan tak tinggal ke belakang. Oke, terima kasih atas presentasinya Bu Halimatus Sadia sama Bu Eni. Baik, Bapak Ibu mahasiswa UT, kami berikan waktu dan kesempatan untuk menanggapi ataupun bertanya pada presentasi kali ini dengan 3 pertanyaan langsung. Oke, 3 pertanyaan bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Tanya Bu ya, Bu Mas Lama. Oke. Yang bertanya nyebutkan nama, guru bertanya. Oke, Bu Renda, monggo saya silakan Bu Darno. Terima kasih atas waktunya. Di sini disebutkan ada teks mata pelajaran 3. Di situ ada standar kompetensi yaitu mampu membaca dan memahami ragam teks non sastra dengan Halaman berbagai berapa cara. ya? Halaman berapa itu? 5.47. Ya, Masih 47. 5.47. Ya, di situ mampu membaca dan memahami ragam teks non sastra dengan berbagai cara, membaca melalui membaca memindai, membaca sekilas, membaca intensif, dan membaca teks untuk orang lain, serta membaca cerita rakyat dan pantun. Yang saya tanyakan dan saya belum mengerti sama sekali itu apa saya itu yang dimaksud dengan membaca melalui membaca memindai, itu pertanyaan saya. Saya kurang tahu itu. Mohon. Oke, saya pastikan lagi pertanyaan dari Bu Darno adalah apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan membaca memindai? Membaca memindai. Membaca memindai. Ya. Melalui membaca memindai. Saya kurang tahu. Oke, mau membaca dan memindai. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, silakan. Saya Bu ya. Saya Bu membaca dan memindai. Sebutkan nama. Saya Bu Mas Lama. Oke, silakan Bu Mas Lama. Yang saya dengar dulu namanya Bu Mas Lama. Jadi yang saya kasih kesempatan kedua adalah Bu Mas Lama. Silakan Bu Mas Lama. Ini kan tadi menurut Bu Eni kan ada 4 aspek dalam pengajaran bahasa Indonesia itu yang penting ya.